Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya, Uten Sutendi, dalam program Speak Up. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang tokoh di Kabupaten Tangerang dan juga di Banten yang cukup terkenal. Beliau adalah Haji Zulkarnain SE. Selamat malam Pak Zulkarnain. Selamat malam. Luar biasa nih, saya senang sekali nih bisa jumpa dengan Pak Zulkarnain. Meskipun nunggu cukup lama, tapi sudah terbayar nih dengan perjumpaan ini. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kelihatan smart, segar gitu. Amin. Apa nih yang membuat Pak Zulkarnain terlihat segar, semangat terus dengan kesibukan yang luar biasa? Jadi begini, dalam hidup ini kita jalan sesuai kontrak aja ya. Jadi jangan neko-neko, ikutin aja seperti air mengalir. Ya kan? Jadi diberikan Tuhan umur panjang, gunakanlah kesempatan di umur ini, ya kan, buatlah dalam perjuangan kita di umur ini supaya ada catatan. Jadi kalau kita hidup ini hanya menerima apa adanya, kita tidak ada ceritanya dalam kehidupan ini, khusus untuk cerita hidup kita. Jadi saya pikir selagi kita masih diberikan umur oleh Allah, apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat, buatlah cerita untuk anak cucu kita. Buat sejarah juga ya. Sejarah. Ya begitulah pemirsa, Pak Haji Zulkarnain SE ini seorang tokoh, selain dia pengusaha, juga politisi yang sekarang menjabat sebagai Ketua Kadin di Kabupaten Tangerang. Plus juga konon ini, nanti kita akan tanya lebih lanjut, akan mencalonkan diri menjadi bupati di Kabupaten Tangerang. Dan saya lihat gambarnya sudah ada di mana-mana tuh Pak. Insya Allah. Itu serius ya? Serius. Banget ya? Banget sekali. Apa yang membuat Pak Zulkarnain sudah enak-enak menjadi pengusaha yang sukses? Saya dengar juga karyawannya sampai 16.000 ya? Alhamdulillah. Dan sudah nyaman hidupnya, lalu mau terjun ke dunia politik. Terima kasih. Pada prinsipnya kita dalam hidup ini harus memiliki catatan sejarah. Ya kan? Di usia kita sudah masuk 50 tahun, saatnya kita memberikan pembelajaran, bercerita, membagi-bagi ilmu. Jadi berbicara masalah pencalonan, sebenarnya tidak semata-mata kita untuk meraih jabatan seorang bupati. Tapi saya tanamkan dulu, ini bagaimana di Kabupaten Tangerang ini pembelajaran politik itu benar-benar bisa kita rasakan. Perlu kita ketahui, selama ini politik ini hanya dibicarakan dan dikuasai oleh kalangan-kalangan tertentu. Jadi kita dari independen, kita memberikan pelajaran kepada masyarakat. Independen? Ya, independen. Bahwa Anda tidak di partai pun Anda insya Allah bisa mencalonkan diri. Jadi mencalonkan diri ini memberikan pelajaran kepada masyarakat, ya kan, dari unsur independen, ya kan, supaya kita harus ada keberanian, harus ada satu perubahan, gebrakan. Pak Zulkarnain yakin lewat independen itu akan bisa berjalan mulus? Sementara persaingan partai politik sangat ketat sekali dan seringkali di banyak daerah ya, yang lewat jalur independen itu sering menemukan kesulitan. Iya. Bagi saya perjuangan. Ini merupakan seni dalam perjuangan saya. Yang saya bilang tadi, saya akan memberikan catatan sejarah bahwa di Kabupaten Tangerang pernah ada seorang bupati dari independen memenangkan suara terbanyak. Insya Allah. Jadi berangkat dengan niat, kita harus tekad. Kenapa tidak? Semuanya insya Allah apabila kita ada perjuangan, insya Allah akan tercapai. Apa yang membuat Pak Zulkarnain begitu yakin? Jadi begini, saya sadar saya bukan orang partai politik. Ya kan? Orang partai politik pun belum tentu dia dapat menggunakan partai politiknya untuk mencalonkan. Karena saya serius dan serius sekali, maka saya independen. Ya kan? Saya pikir begini, Bung, sangat disayangi
ya kan, kita berkecimpung di partai politik. Setelah kita mendapat kursi, partai politik kita tidak mendukung kita untuk mencalonkan seorang bupati. Ya kan? Ini sangat. Lalu tujuan dari partai politik kemana? Iya. Tujuan orang berpolitik itu, ya kan, bagaimana meraih kekuasaan. Lalu setelah meraih kekuasaan, bagaimana mensejahterakan masyarakat, itu kan? Namun perlu kita ketahui, 2019 kemarin bumbu kosong. Ya. Nah, saya tidak mau ini terjadi. Itu kecelakaan politik buat saya. Ini kecelakaan politik. Saya tidak memberikan pembelajaran Ya. kaum milenial. Bagi saya, pemenang bumbu kosong bukan seorang pemenang, tapi itu berupa hadiah. Kalau pemenang adalah seorang petarung, ada musuh, itu baru pemenang, bos. Jadi yang menjabat sekarang itu hadiah ya? Hadiah itu. Kasihan masyarakat karena nggak ada pilihan. Nih, saya kasih jabatan. Tidak Tidak bergengsi ya? Tidak bergengsi dan tidak mendidik. Iya. Seorang petarung harus ada lawan. Menang itu harus ada lawan. Iya, betul. Kalau menang tidak ada lawan, bukan menang itu hadiah. Hadiah. Belas kasihan masyarakat karena dia berkeinginan mau berkuasa, mau menjabat bupati, ya kan, dengan keinginan mengembu, borong semua partai politik. Nah, partai politik juga sangat menyayangkan. Saya senang nih dengan semangat Pak Jul ini ya. Lagi pula gini, yang saya suka dengan Pak Jul itu, satu-satunya mungkin calon bupati yang dari unsur pengusaha, tulen ya. Kalau yang lain kan ada Pak Komar, ada Pak siapa itu, Pak yang sekda ya. Itu kan dari kalangan birokrasi dan hampir biasanya di Provinsi Banten itu dari kalangan itu gitu. Jadi gini, Bang. Jadi karena ini serius. Jadi kalau yang serius menyalon itu bukan dari partai politik, dari independen. Kalau dari partai politik itu nggak serius, beli partai, ya kan ini nyalon, ya kan gimana kekuatan. Kalau betul-betul mau seorang petarung, harus dari rakyat langsung. Harus dari rakyat, petugas rakyat. Kayak saya dukung rakyat. Itu baru benar-benar serius. Kalau tadi Abang bilang serius, inilah yang paling serius. Yang tidak serius, yang iseng-iseng, partai politik. Kalau dapat rekom, insya Allah nyalon. Nggak dapat rekom, sudah takdir. Nah, yang penting perjuangan dulu ya. Perjuangan dulu. Ini bukan karena Pak Jul pernah punya pengalaman atau pengetahuan betapa quote and quote agak sedikit kurang bagusnya kinerja partai politik di Banten atau di Kabupaten Tangerang. Jadi begini, Bang. Jadi saya bicara sama teman-teman, kalau mau mencalon itu serius dari independen. Ya kan? Sama-sama kita ketahui, ya kan? Tidak ada jaminan. Kalau kalian mau serius, kalau kita mau serius, itu mengandalkan partai. Banyak sudah saatnya partai tidak mendukung kita. Ya kan, contohnya, ya kan, Erick Thohir, ya kan, nggak jadi wakil presiden, ya kan, karena nggak dapat partai. Jadi kalau mau nyalon ya serius ya dari partai. Kalau dia mau nyalon serius kan nggak usah tergantung sama partai kan? Iya. Asik nih. Itu yang jadi pegangan. Jadi kita membuka wawasan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Ini merupakan satu pengalaman pelajaran. Barangkali saya diberikan kesempatan yang pertama untuk mencalon dari independen. Amin, mudah-mudahan. Nah gini, kan selain orang punya motif pribadi, kayak Pak Zulkarnain tadi punya motif bagaimana membuat sejarah dalam hidup ini, gitu kan. Tapi juga kita sebagai orang Tangerang dan mau jadi pemimpin di sini, tentu ada motif lain. Motif lain itu misalnya, apa sih yang menjadi greget Pak Zulkarnain melihat realitas di Kabupaten Tangerang? Jadi begini, di Tangerang ini saya udah sangat mengkhawatirkan. Terutama hampir di tiap rumah tangga di Kabupaten Tangerang selalu ada keluarga yang tidak bekerja. Pengangguran di mana-mana. Padahal sama-sama kita ketahui di Tangerang ini adalah terkenal dengan kota wilayah industri. 1000 industri, tapi kerja tidak. Apabila di kalangan keluarga kita tidak ada yang bekerja, maka kemiskinan akan mengikuti taraf hidup ekonomi masyarakat. Saya sangat menyayangi kepada pemerintah, ya kan sekarang ini,
dengan tidak pedulinya bagaimana pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Tangerang berpindah relokasi industrinya ke daerah Jawa. Itu sangat disayangkan. Artinya kurang kondusif di sini. Bukan kurang kondusif. Saya tidak bicara kurang kondusif. Disitulah saatnya apabila ada permasalahan para pengusaha, pemerintah harus hadir. Kalau pemerintah membiarkan, tidak peduli, makanya para pengusaha ini akan keluar. Masalah kondusif tidak yang lain itu masalah nomor 2 bagi saya. Berikan rangsangan supaya pengusaha ini betah, ya kan, dia mempunyai investasi yang aman, nyaman, ya kan, supaya apa? Supaya meningkatkan daya tumbuh ekonomi masyarakat. Menurut Pak Zulkarnain, saat ini pemerintah kita kurang care ke arah sana. Saya lihat tidak. Saya rasa tidak, sangat tidak sekali. Ya kan. Ya kan, tidak ada saya dengar dari media ataupun ini pengusaha atau pemerintah mengundang para pengusaha bertukar pikiran, berdiskusi bagaimana masalah industri di Kabupaten Tangerang, bagaimana tawaran untuk meningkatkan investasinya, ya kan, bagaimana mencegah relokasi pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Tangerang ke luar Kabupaten Tangerang. Tidak ada, semua dibiarkan. Jadi ini akan jadi masalah. Ya kan, kalau kita lihat pengangguran sangat besar sekali. Dan ironis kan, sangat ironis sekali. Daerah 1000 industri atau 1 juta industri, tapi kemiskinan, pengangguran sangat tinggi. Bahkan saya pernah dapat laporan dari dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten bahwa pengangguran di Kabupaten Tangerang tertinggi se-Banten. Ya, kemiskinan juga. Ya, kemiskinan juga, Pak ya. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Oke, selain itu apa kira-kira yang menurut Pak Zulkarnain perlu dibenahi secara mendesak? Pertama di bidang iklim investasi, ya, kita berikan kepastian berinvestasi, perizinan dipermudah, ya kan. Jadi bagaimana kita memiliki para investor-investor yang bisa menyerap tenaga kerja, ya kan. Lalu yang kedua, saya sebagai Ketua Kadin menginginkan suatu kemitraan antara investor dengan para UMKM, mendidik para UMKM ini menjadi supplier kepada industri. Sepertinya begini, Bang, ya. Sebenarnya pabrik ini kan kalau dia berdiri sendiri menciptakan suatu produk dengan di bawah naungan industri dia, itu kan dimanapun pabrik ini tidak ada punya kemampuan. Dia perlu adanya subkon atau supplier. Nah, saya menginginkan pengusaha bisa memberikan kesempatan para karyawan-karyawan yang sudah berprestasi, sudah berpengalaman, ya kan, sudah menguasai di bidangnya untuk menjadi supplier, ya kan. Jadi terpisah dari artinya ada upaya untuk membangun iklim entrepreneur, ya. Iya, entrepreneur, gitu. Menumbuh bibit keinginan untuk jadi pengusaha. Itu yang belum ada, ya? Belum ada sama sekali. Jadi saya berpikir, ya kan, satu pun industri di dunia ini tidak ada yang punya kemampuan untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Dia pasti menggunakan supplier atau pemasok dari pihak lain. Ada juga masalah yang sering kita diskusikan, ya, di kalangan para pengamat, para ahli soal Tangerang ini. Ada master plan yang agak membingungkan, ya. Ya, betul. Misalnya lahan-lahan pertanian kita, yang dulu kita itu pernah menjadi pemasok padi terbesar, bumbu beras. Sekarang tuh hampir ada data saya itu, hampir 30.000 hektar sawah kita sudah alih fungsi. Gitu. Itu gimana menurut Pak Jul? Saya pikir ini kan, ya, inilah namanya kebijakan yang sangat kebablasan. Ya kan, tidak semua masyarakat kita itu sudah siap memasuki era industri. Ya kan, masih banyak yang hidup ketergantungan dengan petani, ya kan, pekerja petani segala macam. Seperti kita lihat di utara, ya kan, sekarang semua sawah-sawah sudah hampir habis, ya kan, hampir, ya kan. Jadi ini sangat memperhatikan kita. Maka dengan ini hanya masyarakatlah yang bisa membantu, menolong diri dia. Pilihlah seorang pemimpin yang benar-benar bisa membantu memperjuangkan kelangsungan hidupnya. Nah, apa yang akan dilakukan Pak Jul ketika terpilih menjadi bupati mengatasi soal kemiskinan di kalangan petani kita itu?
yang sawah dan lahan-lahan pertaniannya sekarang sudah hampir habis gitu. Pertama kita harus adanya penyelamatan sosial masyarakat dulu. Oke. Sebab masyarakat kita ini sekarang sudah hampir lahannya sudah beralih ke pengembang. Hampir. Ya kan? Jadi alternatifnya masyarakat ini bagaimana kita menciptakan entrepreneur baru, wira swasta, UMKM. Saya menginginkan masyarakat kita ini, ayo kita hidup produktif, jangan hanya menunggu nanti dari pemerintahan kita adanya suatu pendampingan, ya kan kita harus pintar membaca peluang-peluang ke depan, ya kan sebenarnya peluang ke depan ini sangat banyak. Berarti life skill harus dikembangkan. Harus dikembangkan, kita menciptakan yang namanya sekolah yang keterampilan berhubungan dengan pekerjaan, link and match, ya kan. Saya menginginkan setiap siswa SLTA atau kejuruan 4 hari di sekolah, 1 hari di perusahaan atau di industri, jadi dia bisa belajar langsung. Artinya warga kita di Kabupaten Tangerang menjadi tuan juga di tengah dinamika industri yang begitu hebat. Betul. Bukan menjadi penonton. Bukan jadi penonton. Makanya saya bangga. Kalau bonus demografi kan jadi masalah. Kan bagi saya itu merupakan jadi anugerah. Semakin banyak masyarakat, semakin banyak kita membangun masyarakat yang hebat nanti. Ada satu lagi yang mungkin menjadi tantangan besar buat Pak Jul, ketika suatu hari, dan ini sudah mulai dekat waktunya, ketika wilayah-wilayah Tangerang Utara, Tangerang Tengah itu kan mulai memisahkan diri dari Kabupaten Induk. Dan itu sudah masuk ke dalam registrasi di tingkat nasional gitu ya. Apa yang pendapat Pak Jul soal itu? Demi berkembangnya wilayah itu hal yang biasa. Ya kan? Tangerang Tengah karena dia sudah mampat, sudah bangkit, ya kan, sebaiknya ya kan kita pisahkan dengan Kabupaten Tangerang, ya kan. Paling kita meninjau kalau saya terpilih nanti untuk Tangerang Utara, karena kelihatan Tangerang Utara belum mempunyai infrastruktur yang kuat, ya kan, itu mesti dikaji lagi. Sebab benar-benar jangan sampai dengan adanya pemisahan ini masih ada ketergantungan dengan pemerintah induk. Oke. Artinya Tangerang Tengah itu dianggap sudah cukup ya? Sudah cukup. Tangerang Utara perlu pembinaan dulu? Perlu, ini ya paling kita butuh waktu sekitar 2-3 tahun ke depan. Kalau Tangerang Tengah sih bisa secepat mungkin. Gini Pak Jul, dalam setiap daerah atau kota itu biasanya dan idealnya menurut saya harus ada identitas. Nah, orang-orang bilang Tangerang ini nggak jelas identitasnya. Betul. Kalah sama Garut. Garut itu identitasnya banyak sekali. Ada dodol Garut, ya kan? Kan itu brandnya Garut itu ada. Brand harus punya. Gitu. Tangerang nggak ada identitas, tidak ada brand. Industri justru banyak yang nganggur, masyarakatnya masih banyak yang miskin. Tata ruangnya kacau. Kacau. Ya kan, Pak Jul yang bilang kacau. Ya kan, udah gimana ini itu kan. Ya, kita kalah. Kita seperti Garut dia punya brand. Dodol. Udah tuh makanan-makanan yang cemilan-cemilan itu yang khasnya Garut. Dia ada nilai kreativitasnya tinggi. Ya, insya Allah lah. Nah, apa yang akan di dalam benak Pak Jul ketika menjadi seorang bupati gitu? Saya akan membangun Kabupaten Tangerang ini seperti apa? Saya akan membikinkan Tangerang ini adalah kota orang-orang pintar, orang-orang canggih, berwawasan internasional. Ya kan? Saya menginginkan pendidikan berkualitas. Makanya insya Allah kita akan membangun sekolah-sekolah kebidanan, perawat, supaya teman-teman yang mau sana mencari pekerjaan di luar tidak identik dengan TKW, TKI, tapi kita jadi seorang profesional, seorang perawat, ya kan. Saya insya Allah balai latihan kerja tidak akan saya buka, akan saya tutup. Akan saya jadi tempat kreativitas para UMKM, ya kan, yang punya inovasi, ya kan.
Jadi kalau balai latihan kerja itu saya rasa tidak efektif lagi, karena itu akan membebani beban pemerintah. Kita harus ada pembiayaan ini, mengeluarkan ini. Saya rasa tidak bagus. Jadi kita harus efektif, ya kan. Jadi siswa-siswa yang ada di Kabupaten Tangerang yang sekolah kejuruan, kita harus punya kemampuan kerjasama dengan pihak perusahaan untuk dari kelas 2 SLTA kita tempatkan di perusahaan. Ya, tentu banyak lah ya program-program yang akan disampaikan Pak Jul. Tapi gini, pertanyaan saya yang mungkin penting banget diketahui oleh masyarakat. Apa sih yang menjadi modal kekuatan Pak Jul sehingga berani maju menjadi calon bupati? Modal kekuatan saya tekad dan niat beserta doa keluarga. Sebab biar bagaimanapun tanpa tekad dan doa dari keluarga, dengan hidup pikuk, dengan perjuangan yang sangat melelahkan dan berat ini, saya rasakan tidak satupun manusia tidak akan mampu. Dengan doa, keikhlasan, dukungan keluarga, insya Allah lah. Secara bisnis sudah aman? Aman ya. Kita tidak ada bisnis kita ketergantungan dengan APBD, kita swasta murni. Mantap. Alhamdulillah kita punya rekanan, ya kan, dari Sorong sampai ke Sumatera ada. Ya kan. Jadi kita pada prinsipnya enjoy. Di bidang apa sih Pak Jul? Saya di bidang kerjaan outsourcing. Sedikit kita ada perkebunan sawit. Di mana itu? Di Sumatera. Sumatera Utara? Selatan. Selatan ya. Kalau untuk hidup udah cukup. Udah cukup ya. Kan? Sekarang kita bagaimana di usia 50 tahun ini berkarya yang memberikan pelajaran pendidikan kepada masyarakat. Itu kan gini, Pak Jul ini kalau saya lihat backgroundnya, kan background politiknya kan hampir nggak ada ya. Nggak ada. Orang siapa sesungguhnya yang figur mempengaruhi Pak Jul di dalam politik? Saya kalau masalah figur ini nggak ada ya, cuman saya hanya rasa peduli aja. Kok apa yang kita harapkan, apa yang kita rasakan masyarakat, kok tidak sesuai? Saya punya prinsip itu dalam pemerintahan itu ada dua, berikan rasa aman kepada masyarakat, berikan rasa sejahtera pada masyarakat. Udah, tidak lebih. Tapi setelah saya tanya masyarakat di Kabupaten Tangerang, ada yang Anda rasakan menjadi kebanggaan, Anda tinggal di Tangerang. Dia belum ada, Pak. Anda, saya umur udah berapa sekarang? Saya umur udah 50 tahun. Ada nggak kira Anda dilayanin oleh pemerintahan yang enak, yang menjadi kepuasan? Oh, tidak ada, Pak. Ya, semua serba sulit, semua susah segala macam. Katanya, kayak apa? Kita sebagai apa ini objek terus katanya. Ya kan? Nah, ini yang terjadi. Maka dengan itu saya minta kepada teman-teman, ya kan, jabatan bupati bukan segala bagi saya, tapi mari kita bangun, mari kita pilih bupati yang benar-benar berpihak pada masyarakat, yang membela masyarakat, yang peduli terhadap penderitaan masyarakat. Masyarakat Tangerang sudah sangat mengkhawatirkan saat ini. Itu modal tekad ya, dan bisnis ya. Tapi modal sosial lainnya apa? Modal sosial ya pertama ya alhamdulillah sih, kalau bicara masalah yang itu kan Bapak bisa lihat sendiri lah ya. Jadi kalau saya bukan apa-apa, saya berjalan hidup bagaikan air mengalir. Jadi nggak mau seperti memberikan apa-apa kan. Saya prinsip saya, ya kan, waktu saya pertama kali, ya kan, saya jadi ketua Pemuda Pancasila ya. Sampai sekarang ya? Ya sampai sekarang. Makanya dari tadi saya awal masuk tertarik dengan foto ini nih. Itu foto gagah sekali dan ada burung garudanya itu. Dengan genggaman tangan ya. Bisa dijelaskan apa filosofinya? Jadi menjadi manusia itu, kita jangan melihat dari 1 meter di depan mata kita. Bagaimana kita melihat sesuatu hal, baik tindakan maupun yang kita lihat, itu dampaknya ke depan itu yang sangat luar biasa. Seandainya
Kita bisa lihat dengan sekarang, tapi kita bisa menganalisa apa yang akan terjadi tahun depan, dan 10 tahun ke depan. Artinya burung Garuda itu? Oh iya, dengan mata yang sangat... bisa terbang sendiri, iya. jauh, tinggi, dan bisa melihat jauh. Iya. Visi yang jauh Visi yang jauh. Visi yang jauh. Jadi kita udah kalau kita melakukan sesuatu hal, apa yang terburuknya, apa yang terbaiknya, lebih banyak buruknya, apa lebih banyak buruknya. Jadi udah kita pertimbangkan. Jadi setiap kebijakan tidak ada yang sempurna, pasti ada yang disakiti. Itu filosofi. Tapi keuntungan yang lebih besar lebih banyak. Itu filosofinya ya. Insya Allah. Dan sampai sekarang Pak Jul masih tetap sebagai Ketua Pemuda Pancasila di Kabupaten Tangerang. Ya? Ada berapa anggota sekarang? Nggak banyak, 41.000. Wow, banyak itu. Kita terbesar se-Indonesia untuk tingkat kabupaten kota. Luar biasa itu. Bahkan untuk tingkat PP Provinsi DKI, itu kalau nggak salah DKI Jakarta itu hanya 23.000. Kita melampaui. Alhamdulillah. Selama ini kesan orang masuk PP dengan ini ternyata setelah saya PP, saya bina, mereka nyaman. Ya, saya tadi sebelum berangkat ke sini baca dikit tuh, siapa sih Pak Jul ini kok berani-beraninya mau calon bupati gitu kan. Jadi saya lihat ternyata Pak Jul tuh punya background religius juga ya. Artinya ada mertua yang tokoh ulama ya. Nah, apa sih filosofi Pak Jul dalam hidup ini yang membuat Pak Jul survival dan sukses sampai sekarang? Jadi begini, hidup ini kan menurut saya sih jalan bagaikan kayak air mengalir. Ya kita berdoa ya, jangan terlalu banyak menghayal yang banyak minta. Ya meminta-minta, tapi kita harus banyak memberi. Oke. Ya kan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan jangan minta ditonton orang. Jangan dipamer, biarlah Tuhan yang tahu. Insya Allah Tuhan akan memberikan balasan yang lebih besar lagi. Itu aja sih. Nah gini, kan persaingan... beban lah kita boleh katakan. Oke, kembali ke politik tadi, dikit lagi nih Pak Jul. Persaingan di Kabupaten Tangerang ini sekarang kelihatannya agak ketat dibandingkan periode sebelumnya ya. Karena ada Pak Rudi Maisal, ada Pak Komarudin, ada Pak Jul yang kelihatannya 3 sosok ini yang banyak memenuhi ruang-ruang publik nih gitu loh. Pandangan Pak Jul soal Pak Rudi Maisal? Saya pikir biasa aja, nggak ada kelebihan. Ya kan, kalau dia ada kelebihan, Tangerang nggak bakalan begini. Ya kan, Tangerang nggak bakalan begini. Kalau dia ada kelebihan, sekolah bisa gratis. Baik swasta bagaimana swasta ini bisa digratiskan sekolahnya. Oh, satu lagi yang Ketua Golkar. Berobat bisa gratis, nggak ada kelebihan. Ya kan, malah prinsip saya sih nggak ada, biasa aja kok. Satu lagi Ketua Golkar siapa? Pak Romli. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Ya kan, kita buktikan. Artinya tidak gentar. Oh, tidak gentar. Tidak gentar. Saya lebih suka kalau bertarung ini banyak. Kalau perlu 5, 6, 7 orang. Jadi masyarakat bisa menilai. Ya kan? Bisa menilai mana yang terbaik. Ya kan? Kalau ada calonnya 2, 3 orang, kurang. Makanya saya sangat menyayangi Ketua Umum Partai, tolong berikan kesempatan kadernya itu untuk calon bupati. Ya kan, jangan partainya diberikan dukungan ke yang lain, kasihan. Kader partainya sudah berjuang, mencari suara, mencari kursi, ya kan, jadi partai pemenang. Lalu setelah kursinya itu dikasih yang lain, kasihan. Sama juga menjandera kader partai. Jadi saya minta kepada seluruh ketua umum partai politik berikan kesempatan, ya kan. Seandainya ini ada 5, ini ada 6, gabungin jadi 11 kursi calon. Luar biasa. Jadi luar biasa, menarik obrolan kita ini. Betul, Pak. Jadi saya sangat kasihan, ya kan, teman-teman di partai, ketua partai ini. Pas kepingin mau nyalon, partainya dikasih sama ketuanya ke orang lain, diborong. Coba Bapak. Sakit nggak hati Bapak? Iya, betul. Bapak siang malam, jadi rumah pun jadi warna oranye, warna hijau. Itu yang sering kita sebut bukan memilih integritas, tapi isi tas. Memilih isi tas. Ini sangat disayangi ya. Ya kan? Jadi saya titipkan kepada ketua umum partai politik di seluruh Indonesia, apabila Anda seorang ketua umum yang sejati, tunjukkan kader Anda untuk ikut serta dalam pesta demokrasi. Ini kita viralkan ya. Kita viralkan omongan ini ya. Betul. Ya kan?
tunjukkan. Ya. Itu baru ketua partai. Jangan gimana isi tasnya. Ya. Wah, kacau itu. Baik Pak Jul, Terima kasih. ini obrolan yang saya suka, saya menarik betul. Ya mudah-mudahan warga Kabupaten Tangerang bisa menyimaknya dengan baik ya. Baik pemirsa di rumah dan di mana saja, demikianlah obrolan saya dengan Pak Julkarnain, seorang tokoh vokal yang dengan keberaniannya dia mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Tangerang lewat jalur independen, sesuatu yang baru di Kabupaten Tangerang. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan Utan Sutendi di Speak Up yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.